dibiarkan saja sama komandanku, dibiarkan saja ya sama atasanku, sehingga mereka melebar kemana-mana. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Segera atasi, selesaikan persoalan. Ya cek and recheck anak buah. Ya. Ini yang kemarin terjadi, saya lihat ya itu tadi, nggak segera diselesaikan, nggak para komandannya nggak segera bertemu, menyelesaikan dengan baik, sehingga anak buah seolah-olah melebar. Begitu satu siang bentrok, malamnya atau besok malamnya pasti terjadi bentrokan yang lebih lebar. Ini ciri-ciri ini sudah ditangkap masyarakat. Ya, ciri-ciri seperti ini jadi sudah ditangkap masyarakat. Rakyat sudah tahu. Ya, rakyat bukan bodoh lagi sekarang ini. Mereka semuanya mempunyai HP untuk merekam, untuk mendetek ini. Jadi jangan lagi kita malah seolah-olah masyarakat nggak tahu. Ya, masyarakat tahu, hanya mereka takut aja mau ngomongkan, sebenarnya tahu. Nah, ini makanya jangan sampai ini terjadi, jangan sampai melebar menjalar kemana-mana yang ujung-ujungnya merugikan nama besar TNI. Ya tentunya kita dalam melaksanakan tugas dalam bersama-sama tadi harus selalu humanis dalam melaksanakan tugas, tidak sesekali arogan terhadap rakyat. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi tolong apabila ada seperti itu segera atasi, selesaikan. Memang harus minta maaf pada masyarakat. Ya kemarin sudah kita buktikan kalau sudah kita minta maaf selesai sudah. Jadi jangan malah kita membela yang jelas-jelas di shouting kita berbuat merugikan rakyat, merugikan masyarakat, masih membela diri. Ini yang keliru. Ya segera, memang salah, ya mungkin namanya manusia bisa khilaf. Namanya manusia bisa lupa. Ya, atasannya segera beritahu, minta maaf, tidak ada ruginya. Ya, gaji gak akan dipotong nek minta maaf. Ya, tidak ada mungkin dipotong karena minta maaf. Ya, jadi kita tidak akan jatuh kredibilitas kita. Ya, kredibilitas kita dengan jatuh dengan meminta maaf. Justru agama menganjurkan apabila kita salah, ya meminta maaf saja. Ya, agama sudah menganjurkan itu. Jadi jangan merasa saya minta maaf, saya yang salah, kredibilitas saya turun, saya jatuh, nggak ada. Bahkan semua agama pasti mengajarkan, yang kita memang salah, lupa, khilaf, sudah minta maaf saja. Ya akan selesai dengan cepat masalahnya. Tapi kalian mempertahankan diri, sudah salah, mempertahankan diri, kokoh dengan emosi, nah nggak akan selesai. Ya tentunya para perwira, para atasan, curahkan waktu, tenaga, pikiran untuk satuan dalam meningkatkan profesionalisme dan memajukan kemampuan satuan. Ya kita memang para perwira ini ya dituntut untuk itu. Ya, itulah kelebihan kita dari prajurit yang kita pimpin. Kita dituntut untuk mencurahkan waktu, tenaga, pikiran sebagai wujud tanggung jawab sebagai perwira. Ya itu sebagai wujud tanggung jawab apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya kita harus mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran. Ya untuk satuannya. Karena tadi kalian sudah bersumpah tadi yang menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai dan siap melaksanakan tugas. Itulah ya. Tanggung jawabnya apa? Itu tadi dengan mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran. Dan semuanya harus mempunyai tekad untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan memajukan kemampuan satuannya. Berikutnya laksanakan kegiatan integratif bersama instansi samping, ya baik Polri maupun pemerintah daerah di wilayahnya. Kalian sudah masuk di dalam Forkopimda, ya silahkan bersama-sama dengan instansi terkait, baik TNI, Polri, maupun instansi pemerintah maupun swasta terkait. Ya, saya yakin dengan itu kita bina bersama-sama, bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya yakin daerah-daerah ini pasti akan nyaman, daerah ini aman, kondusif. Ya kan dimulainya dengan itu. Tetapi kalau antar pemimpin TNI Polri di daerah, antar
FKPD sudah nggak rukun, selalu timbul saling mencurigai, ya timbul saling fitnah, ya timbul saling menjelek-jelekkan, ya ini nggak akan selesai. Ya kuncinya itu tadi, ingat kalian tidak lama-lama bertugas itu. Di suatu instansi, di suatu satuan, ya paling 2 tahun. Ya paling 2 tahun akan mutasi para perwira ini. Makanya curahkan waktu yang singkat itu, ya waktu tanggung jawab yang diberikan ini dengan penuh keikhlasan, ya dengan penuh ikhlasan, sehingga kalian dimanapun bertugas, ya akan meninggalkan hal-hal yang nantinya pasti akan dikenang oleh para prajurit. Ketika kita berada ditugaskan dimanapun, ya kita bisa meninggalkan hal yang positif sampai kapanpun pasti akan menjadi cerita yang positif dan selalu akan dikenang oleh anak buah. Ingat ya tadi bahwa tugas kalian tidak akan lama-lama. Nah, militer biasanya maksimum 2 tahun pasti akan mutasi. Nah ini torehkan kalian di situ dengan baik. Ya, sehingga menjadi sejarah, akan menjadi kenangan yang manis di mata anak buah, di mata keluarganya anak buah. Ya tentunya tanamkan loyalitas tegak lurus, tidak ragu-ragu dan tidak miring kanan kiri. Ya, yang merupakan tanggung jawab rantai komando. Ya, khususnya Panglima, Komandan dan para Kasatker. Ya, kalau loyalitas TNI tentunya tegak lurus dan tidak ragu-ragu. Apalagi ini di tahun politik nantinya, ya sudah menjelang tahun politik, jangan sampai miring kanan miring kiri. TNI harus tetap loyal tegak lurus. Ya, di tahun politik ini hanya satu kata untuk TNI, yaitu netral. Ya, karena harapan masyarakat, harapan rakyat, harapan negara. Ya, dengan pemilu 2024 nanti aman, ya kuncinya TNI netral. Ya ingat ini, ya sekali kalian tidak netral, nah nanti pasti akan terjadi sesuatu di sana. Pasti terjadi gangguan keamanan. Apalagi kalau TNI Polri-nya tidak netral, ikut sana, ikut sini. Nah ini, padahal saat mulai sekarang ini sampai pemilu 2024, harapan masyarakat, harapan rakyat, harapan para politisi hanya satu, hanya TNI kuat, TNI netral. Ini yang selalu ditakutkan oleh semuanya. Ketika TNI tidak netral, ketika TNI memihak, ketika berlawanan dengan Polri, ini yang akan ditakutkan semua masyarakat, rakyat. Sehingga kita harus semua mulai sekarang ini harus berkomitmen, yang selalu saya sampaikan netral. Ya tidak ada gunanya kalian miring sana miring kiri, nggak ada gunanya, karena kita adalah TNI. Ya kita adalah TNI, ingat ya kita TNI. Kalian dari awal sudah bersumpah untuk mengabdikan diri pada negara dan bangsa melalui TNI. Ini tentunya implementasinya ya harus ikhlas, harus betul-betul loyal, harus kembali lagi jati diri sebagai TNI.